Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah boleh menaruh pipa PVC dalam kolom. Ya, ini pembahasan menarik rekan-rekan. Ya, bukan hanya pipa PVC ya, tapi mungkin hanya semua pipa. Ya, mungkin PPR dan mungkin pipa baja juga bisa. Nah, apakah diperkenankan seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan pembahasan kita kali ini di RTS Video. Oke, langsung saja. Nah, ini ada sedikit pertanyaan ya. Min mau tanya, saya mau menaruh pipa PVC di dalam kolom saya dimensi 14x40. Aman tidak ya? Dan bagaimana dengan kekuatannya? Nah, jadi di sini ada sedikit pertanyaan. Dia mempunyai dimensi kolom 15x40 dan rencana mau menaruhkan pipa PVC di dalam kolom. Ya, mungkin rekan-rekan yang sedikit bertanya, kenapa harus di dalam kolom? Ya, karena memang banyak faktor ya. Karena juga mungkin lahannya atau ruangannya sempit juga bisa. Terus kemudian juga karena memang ingin rapi saja, dan kemudian secara artistik, secara arsitekturnya ada dapat gitu ya, tidak ingin melihatkan pipa-pipa, bisa saja. Nah, tapi ya itu memang desain. Tapi yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah ini, dia ingin menaruh pipa di dalam kolom, bagaimana kuat atau tidak, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ini jawabannya adalah boleh saja rekan-rekan ya. Tidak ada ibaratnya tidak boleh dan lain sebagainya. Ya, mungkin secara berpikir secara aspek kerugiannya, kekurangannya mungkin banyak, tapi itu diperkenankan, boleh. Dan itu pun juga banyak juga yang menerapkan, masih banyak yang menerapkan ya secara ini. Terutama mungkin di luar negeri itu masih sering sekali menerapkan menaruh pipa di dalam plat, dalam kolom gitu. Ya, ini langsung saya bahas ya. Boleh saja masukkan pipa PVC di dalam kolom struktur, tapi harus dilakukan penambahan dimensi kolom. Nah, penambahan dimensi kolom di sini menjadi garis bawah juga. Luas tambahan kolom minimal sama dengan luas pipa yang ditanam ya. Jadi harus seimbang. Apa yang diambil ya harus itu yang dikembalikan, itu maksudnya rekan-rekan. Bisa juga dilakukan dengan menambah jumlah atau diameter besi tulangan ya, tergantung nanti kekuatannya. Terus untuk lebih jelasnya mari kita lakukan analisa sederhana. Ini analisa sederhana secara nalar-nalarnya lah ya, tidak secara hitungan tapi secara nalarnya. Sebenarnya memerlukan perhitungan struktur yang rumit dari segi keilmuan teknis sipil struktur. Namun di sini kita gunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum, biar lebih mudah dalam membayangkan, menghitung sekaligus mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya memang wajib juga kita harus melakukan perhitungan struktur, tapi kita di sini akan membahas secara nalarnya, secara gampangnya dan sederhananya gitu. Oke, next. Nah, analisa pembesaran kolom yang ditanam di PVC. Ini kita ambil contoh saja rekan-rekan ya. Misal jika perencanaan awal kolomnya ukuran tadi 15x40 cm dengan besi tulangan pokok 8 buah diameter 12 mili. Di dalam kolom akan ditanam pipa 3 in ya. Berapa pembesaran kolom atau penambahan dimensi yang diperlukan untuk keperluan struktur tersebut? Nah, ini analisanya sederhana. Nah, ini luas kolom awal tadi ya, 0,15 kali 0,4 meter sama dengan dikalikan ketemu 0,06 meter persegi. Ini luasan penambang kolom. Luas pipa diameter ya, ini kita mencari luasan 3 in ya, dan ketemu kalau jadikan meter persegi adalah 0,00441 sekian meter persegi. Nah, ini luasan penampang atau A nya dari kolom, ini adalah luasan penampang dari pipa PVC. Terus luas pembesaran kolom yang diperlukan adalah, tinggal tambah saja rekan-rekan, luasan pipa kolom tadi sama luasan pipa PVC. Nah, ketemu 0,0641 sekian meter persegi. Nah, dimensi kolom pembesaran jika dipertahankan dengan panjang 0,4 meter, jadi ini ya panjangnya tadi ya 40 cm, dan tebalnya ditambah, maka seperti ini dibagikan jadi 1,60 meter dibulatkan menjadi 20 cm.
itu ya rekan-rekan ya. Nah, ini bukan 1 tapi 0 ini ya, dibagi yang ketemunya ini 16 ya. Kita kan mungkin penambahannya mungkin 16 1 cm saja, tapi kan itu kita bulatkan saja menjadi yang lebih mudah untuk pembuatan backcasting dan lain sebagainya, maka ketemulah 20 cm. Jadi dibuat kolom baru dengan ukuran 20 kali 40 cm ya. Kalau kita visualisasikan secara gambar tuh seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini yang awal tadi 15 cm kali 40 cm. Nah, karena emang mau tengah, di tengahnya ini ada pipa, pipanya motor di sini ya. Nah, otomatis luas penampang ini harus dikeluarkan dan menjadi dimensi 20 kali 40. Jadi memang tidak ada saling korupsi di sini ya, antara pipa sama kolomnya. Luas penampangnya masih sama dan pipa pun masih bisa tertanam di dalam gitu ya. Ini kolom normalnya, kolom yang di dalamnya tanam pipa seperti itu. Pipa PVC diletakkan persis di tengah kolom dengan jarak tepi minimal 4 cm. Makin tebal makin bagus. Jadi ya ini di tengah-tengah ya kalau bisa ya, supaya lebih balance juga. Oke. Ya, secara visualisasi saya kira paham ya. Oh, seperti itu ya, dan mudah juga saya kira penerapannya. Nah, ini ada lagi, apakah aman beneran untuk strukturnya ya. Mungkin rekan-rekan yang mungkin belum pernah atau baru melihat info ini, mendengar info ini, mungkin juga agak ragu ya, dalam arti pasti maintenance daripada pipa nanti juga akan susah ya. Kalau pipa itu aman, kalau terjadi bocor pasti akan merembas ke struktur betonnya. Nah, di sini kalau memang rekan-rekan dalam arti secara struktur masih meragukan, alangkah baiknya memang harus lewat perhitungan struktur ya. Tapi saya yakin secara nalar tadi itu bisa diterima ya, karena memang tidak ada yang dikorupsi, baik secara penampang kolom maupun yang diambil daripada penampang dari pipanya. Namun kalau dari segi ya ada plus minusnya lah ya. Secara segi mungkin arsitektur rapi, tertanam, nah mungkin dari segi MEP mungkin juga akan kesusahan, misal maintenance-nya dan sebagainya ya. Terus kemudian ya secara struktur nanti bisa dihitung dengan secara ilmu struktur gitu ya. Jadi secara engineer itu tidak ada yang tidak bisa lah ya, semua bisa lah, karena emang engineer adalah rekayasa ya. Kalau mau ditanam pipa 2 ya, nanti perhitungan strukturnya ada lagi. Nah, jadi kita memang rekayasa di situ, tapi memang benar-benar ini diperhitungkan matang supaya memang suatu hari tidak terjadi kesalahan dan juga tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan gitu. Oke, kurang lebih seperti itu dari admin RTS. Semoga bermanfaat. Sekiranya kalian memang video ini bermanfaat, bisa di subscribe dan di like dan dibagikan ke rekan yang lainnya. Dan ini ada email dari Rangkuman Teknik Sipil, sekiranya yang perlu ditanyakan dan lain sebagainya silahkan ya. Dan sumber tadi ada dari ilmu tadi ada dari www.ilmusipil.com. Terima kasih juga, semoga menjadi ladang amal untuk adminnya, dan terima kasih dari admin RTS. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sipil.